Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat bakwan Pontianak yang enak banget loh. Dengan taburan udang rebon, membuat bakwan ini semakin enak dan istimewa. Bikinnya pun sangat mudah sekali. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, pertama kita akan membuat sambalnya dulu ya. Di sini saya sudah siapkan cabai rawit merah dan bawang putih. Lalu ada saus sambal secukupnya. Lalu ada garam dan penyedap rasa. Ada juga cuka dan ada air nanti kalau misalnya kekentalan ya, jadi bisa kita tambahkan lagi. Nah sekarang kita siapkan pancinya yang sudah kita isi dengan air, nggak usah banyak-banyak. Kita masukkan aja cabai dan bawang putihnya. Lalu ini kita akan masak dengan api yang sedang aja sampai dia itu cabainya itu matang ya teman-teman, seperti ini. Nah kalau kira-kira sudah matang dan sudah mendidih seperti ini, kita angkat. Lalu di sini akan kita blender sampai cabai dan bawang putihnya itu benar-benar halus. Nah, kalau udah halus, sekarang kita masukkan lagi ke dalam panci yang tadi aja. Dan ini kita masak lagi nih teman-teman, seperti ini. Dengan api yang kecil aja, nggak usah besar-besar. Karena cabainya juga udah cukup matang. Seperti ini, sambil kita aduk-aduk, lalu kita masukkan saus sambalnya. Teman-teman bisa diicip rasanya ya, jadi kalau kurang saus sambalnya bisa ditambah-tambahkan lagi. Seperti ini, sambil kita aduk-aduk, lalu kita tambahkan garam juga penyedap rasanya. Nah, lalu kita aduk-aduk kembali. Setelah itu boleh kita tambahkan, di sini ada cukanya ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak nanti keaseman, sedikit aja. Jangan lupa juga ditambahkan gula pasir ya teman-teman, supaya rasanya tuh lebih enak. Jadi ada manis-manis, asam-asam, pedas-pedas, pokoknya seperti itu. Nah, kalau kekentalan boleh tambahkan sedikit lagi air ya. Lalu kita aduk-aduk rata dan kita icip rasanya. Kalau rasanya udah pas, udah oke, kita angkat aja nih. Nah, ini dia, ini sambalnya udah jadi. Sekarang kita akan membuat bakwannya. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan bakwannya, di sini ada tepung terigu, protein sedang ya. Lalu jangan lupa di sini ada daun kucainya ya. Di sini yang paling poinnya. Lalu juga di sini ada bawang putih dan garam. Ada juga di sini lada, kita pakai lada bubuk. Lalu ada penyedap rasa sesuai dengan selera. Ada telur ayam. Ada air di sini. Di sini saya nanti akan menambahkan sedikit santan. Lalu ada udang rebon untuk taburan atasnya. Nah, di sini saya menggunakan santan sedikit aja sih teman-teman, nggak penuh seperti ini ya. Ini nanti saya masukkan sedikit aja. Sekarang kita masukkan atau kita siapkan nih telurnya. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kita tambahkan aja semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih dan garam. Tambahkan juga lada bubuknya. Nah, kita masukkan. Ini lada saya juga udah habis. Tambahkan juga penyedap rasa. Lalu di sini kita aduk rata ya, sampai telur dan bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Seperti ini, gak usah lama-lama, cuman untuk meratakan aja. Kalau udah, sekarang kita tambahkan tepung terigunya nih. Kita masukkan tepung terigunya, lalu kita tambahkan air. Oh ya teman-teman boleh juga dengan menggunakan air semua juga boleh ya. Jadi gak usah ditambahkan santan juga boleh. Rasanya gak jauh beda banget sih sebenarnya. Kita aduk-aduk lagi terus seperti ini. Kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit supaya nanti adonan itu pas ya kekentalannya. Nah teman-teman seperti ini. Kalau udah rata, kita masukkan aja daun kucainya ya. Kita masukkan daun kucai, lalu kita aduk-aduk rata lagi. Teman-teman kalau mau menggunakan air semuanya juga boleh, atau ditambahkan sedikit santan juga boleh. Oh ya teman-teman, adonan jangan kental ya teman-teman, karena kalau kental itu nanti bakwannya itu keras. Jadi sebaiknya adonan itu lembek ya teman-teman, atau agak cenderung ke encer sedikit. Nah ini saya tambahkan santan.
Dan ini kita buat teksturnya sampai bener-bener dia itu tidak kental. Jadi cenderung agak encer sih menurut saya. Tapi jangan terlalu encer juga, nanti dia tidak bisa diadon atau dibentuk ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah, kita ambil centong. Di sini saya menggunakan centong yang sudah saya panaskan dulu nih dengan minyak sayur sebelumnya. 1 menit nggak nyampe lah. Pokoknya kalau udah panas, kita isi dengan adonan, gak usah banyak-banyak. Lalu kita kasih dengan udang rebonnya dan kita tekan-tekan dengan sumplit supaya dia nanti pada waktu digoreng itu dia tidak terbang-terbangan ya, atau jatuh-jatuhan gitu loh udang rebonnya. Nah, seperti ini kita taburkan. Lalu jangan lupa kita tekan-tekan seperti ini. Nah, sekarang kita goreng nih teman-teman seperti ini. Nah, cara gorengnya juga gak usah langsung kita balikin karena dia belum panas ya. Jadi kita biarkan aja dulu seperti ini sampai dia itu agak mengeras. Boleh kita goyang-goyangin juga boleh centongnya, dan bisa kita bantu dengan menggunakan sendok. Tuh dia tidak nempel sama sekali seperti ini. Nah teman-teman, seperti itu caranya sama nih. Jadi dia itu harus dipanaskan dulu centongnya ya teman-teman sebelum diisi dengan adonannya ya. Baru boleh kita keluarkan dengan menggunakan sendok juga boleh. Jadi kita bantu seperti itu. Nah ini kita masak dengan api yang sedang aja, jangan terlalu besar apinya karena nanti di dalamnya itu tidak matang. Dan bisa kita bolak-balik sampai di atas dan di bawahnya itu berwarna kuning kecoklatan. Pokoknya harus benar-benar matang ya teman-teman, karena ini kan teksturnya agak tebal ya. Seperti itu. Nah, kalau udah matang dan udah kecoklatan, kita angkat nih kayak gini. Jadi di sini saya goreng nggak banyak-banyak. Saya goreng 3 buah seperti ini. Selanjutnya kita kerjakan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk adonannya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi centongnya jangan terlalu penuh, karena nanti pada waktu digoreng bakwannya itu dia akan mekar loh teman-teman. Jadi kalau centongnya kepenuhan, nanti bisa dia tuh terlalu mekar dan kayaknya agak bantet gitu. Seperti itu. Poinnya cuman ada di adonan, jangan kental gitu. Jadi adonan itu cenderung ke encer ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, ini udah selesai. Ini sudah beberapa aja saya goreng. Sisanya nanti saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau waktu kita mau goreng masih kental, boleh kita tambahkan air lagi ya. Nah teman-teman, ini dia bakwan Pontianaknya udah jadi. Udang rebonnya banyak banget ya teman-teman. Jangan lupa kita kasih sambalnya, ini poin banget juga karena bikin enak. Nah untuk teksturnya teman-teman, crunchy banget di luarnya dan lembut banget di dalamnya. Dan untuk udang rebonnya membawa rasa tuh makin enak. Ini tuh lembut banget teman-teman, tuh seperti ini. Dan ini cuma menggunakan daun kucai. Teman-teman boleh juga sih ditambahkan sayuran yang lain seperti toge, boleh juga boleh. Sekarang akan kita coba nih teman-teman. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget, cocok banget dengan sambalnya yang rasanya pedas, asam, juga sedikit-sedikit manis. Tapi manisnya nggak terlalu terasa, yang berasanya tuh pedas banget. Nah teman-teman, ini tuh enak banget, bener-bener enak banget. Rasanya itu empuk di dalamnya dan di luarnya itu wangi udang rebon, juga agak crunchy gitu. Ini enak banget loh teman-teman. Nah untuk adonannya kalau masih sisa kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau mau digoreng boleh ditambahkan lagi sedikit air supaya dia tidak terlalu kental. Nah teman-teman, seperti itu bakwan Pontianaknya udah jadi. Teman-teman bisa coba di rumah, ini tuh enak banget. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.